Ana, sudah ada tamu yang datang apa belum? Sudah Pak, tadi ada yang datang. Tapi pesanan ketoprak saya. Untuk yang buat Bapak belum ada. Itu urusan Anda. Urusan saya adalah konsultasi. Ya? Pakai S, konsultasi. Ya? Kamu mana karyawan satu lagi? Nggak tahu, Bapak coba cari aja dalam botol atau di got. Masa harus saya, semuanya harus saya, semua harus saya. Kalau Bapak malam nggak bisa tidur, Bapak telepon saya. Sampai selesai. Nah, ini. Wah, mari. Ada yang mau konsultasi? Iya betul. Jalan-jalan ke Menteng ketemu si Boyen. Cakep. Cowok ganteng udah bawa pasien. Bawa pasien. Gak usah dari tadi nyemuk mulu tangannya. Sini kamu jangan. Kenapa sih? Saya 12 tahun bareng sama dia, saya nggak pernah juga. Profesor, Ya? lihat dong Profesor. Kalau saya kerjanya ini selalu benar. Ya. Saya ini kan selalu berkeliling. Apa sih pengen Lihat kan? Lihat dong dia. Sebagai asisten cuman diem aja. Kamu kayak pagar ayu. Sini, kamu jangan mau. Sini. Tuh, saya melindungi. Udah. Rapi. Ini karena kemarin dia mau butuh penanganan yang baik. Ah, ya, boleh. Bukan penanganan Pak, ini kan justru malah anaknya itu dikabarkan sudah dinyatakan sembuh kan. Amin ya robbal alamin, mohon doanya ya. Karena anak dia kan anak saya juga gitu. Iya anak gue, anaknya lu juga, tapi gak usah sampai tangannya kemana-mana dulu. Hah? Ada videonya nggak? Ada Mau tayangan. lihat nih, videonya. nih coba video. Ya, sama-sama kita tahu ya pada saat itu ya memang menjadi kabar yang kaget buat kita semua ya. Karena saya kira juga anak yang dekat dengan kita. Betul karena sekali, biasanya kalau saya di situ pasti saya dijorokin sama dia. Tapi katanya ini Denada sampai tanya ke dokter 3 kali untuk memastikan kondisinya. Nah, ini yang sebenarnya harus dikasih tahu kan dinyatakan sembuh nih. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Kak? Jadi gini, aku kalau misalnya dibilang dinyatakan sembuh, aku Amin. amin ya robbal alamin. Ya aku mohon doanya dari semuanya. Tapi memang untuk leukemia itu modelnya istilahnya pada saat dia diagnosa yang pertama dilakukan adalah mungkin kemoterapi, mungkin treatment lain gitu. Kalau Aisyah kebetulan dapetnya kemoterapi. Nah dia tuh dapat 2 tahun ya, protokol yang 1,5 sampai dengan 2 tahun. Begitu selesai maka nggak terus tiba-tiba serta-merta terus kita wah udah nih beres gitu, hore gitu. Enggak kayak gitu. Memang kita harus tetap waspada, dia tetap dalam observasi pengawasan dokter gitu. Jadi tetap harus diawasi, tetap harus check up, tetap harus kontrol karena memang ya kita nggak kepengen ini ya amit-amit. Cuma memang banyak sekali juga kejadian kayak misalnya udah selesai dia melakukan kemoterapi selama sekian lama bagus, tapi yang diharapkan adalah akan bagus terus gitu. Jangan sampai si kansernya ini kembali lagi. Itu yang paling kita hindari gitu. Dan untuk itu makanya kita nurut banget nih sama apa kata dokter. Dokter bilang datang bawa check up. Kalau misalnya Aisyah tiba-tiba ada kesehatannya misalnya kena hal kecil deh, misalnya tiba-tiba pilek atau tiba-tiba flu apa segala macam, kita harus sigap bawa langsung ke dokter gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau yang kayak begitu kan agak sedikit rancu yang dinyatakan sembuh total ini gitu kan. Dan banyak kan yang bilang akhirnya ya itu sebenarnya dinyatakan tiarap ya. Sehingga tidak memancing atau membuat itu menjadi bereaksi lagi sebenarnya kan. Harus dijaga, makanya harus dijaga, harus tetap dikontrol, harus tetap di manage. Jadi kita pokoknya rutin. Apapun misalnya dokter bilang
oke 2 minggu lagi tolong datang, saya mau cek ini, mau cek itu, tetap harus dijalani gitu. Jadi Yang ditaati ya. Iya, Harus. kayak buat mungkin para ibu di sini yang anak-anaknya juga survivor ya, sudah dinyatakan survivor, tetap harus mematuhi bila mana dokter minta untuk datang tetap check up, kontrol gitu. Tetap, karena itu tetap harus diawasi, harus diobservasi dengan sangat amat dekat. Mohon doanya, jadi dari semuanya minta doanya. Iya, aku doain. Katanya ada berita. Ada. Ya. Ada berita dari Denada. Bapak ini kayak orang, kayak buka tarot dia tahu semua. Pasti. Coba bener ada ya? Coba saya lihat dulu yang mana. Berita untuk Denada. Ada artikel. Artikel. Nah, ini dia. Kok nggak ada ya artikelnya? Cepet. Tadi cepet. Tadi kalian tidak lihat? Enggak. Cuma saya yang lihat. Apa artikelnya? Apa? Artikelnya adalah Denada bahagia ketika mendengarkan anaknya bakalan sembuh. Amin ya robbal alamin. Iya, Nah, iya. tuh, lihat. Ya kan? Beda kan? Beda. Istri Indra Bekti. Ada Ini dua. jauh sama dia. Istri Indra Bekti dikritik. Buka penggalangan dana. Netizen minta belajar dari Denada. Kenapa Anda bacanya jauh? Ada dua, itu yang pertama, ini yang kedua. Bapak tuh, itu makanya yang kadang-kadang tuh kalau bapak marah tuh saya selalu kayak lucu banget gitu. Nah, ini tanggapannya gimana sih Kak? Aduh ini Sayang, sebenarnya. tanggapan kamu. Aku tuh sebenarnya gimana ya? Gini. Setiap orang itu pada saat harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang dicintai itu diuji dengan sakit. Itu tuh berat loh. Itu sangat amat susah gitu. Karena kita melihat orang yang kita cintai tidak berdaya. Dia sakit, dia harus melalui treatment yang mungkin gak menyenangkan. Si orang yang kita sayangi juga lagi sakit secara fisik, secara mental juga pasti berat. Bagi kita yang nungguin kan juga berat pasti. Kita juga pasti sedih, kita juga pasti hancur. Mental kita juga pasti down melihat itu gitu. Jadi sebaiknya kita sama-sama doakan buat siapapun yang sekarang ini lagi berjuang untuk sembuh. Dan siapapun yang lagi mendampingi mereka-mereka yang dikasih yang lagi sakit dan berjuang untuk sembuh. Supaya diberikan kemudahan dan diberikan kesembuhan gitu. Setiap orang itu diuji dengan segala kondisi dan situasi yang berbeda gitu. Kita akan melakukan apapun supaya orang yang kita cintai itu bisa sembuh, mendapatkan pengobatan, mendapatkan treatment. Apapun itu jalannya gitu. Sekarang setiap orang punya medan perang yang berbeda-beda nih gitu. Apakah dengan cara apapun yang dia bisa lakukan itu udah pasti deh. Kita punya orang yang kita cintai sakit, kita akan lakukan apapun dengan cara apapun. Jadi yuk kita dukung, kita doa, kita bantu. Kalau memang gak bisa membantu dalam materi mungkin kita doakan, kita kasih support yang seperti itu. Setiap manusia itu akan mendapatkan ujian masing-masing. Iya, Ya, bersabarlah. Pelajaran-pelajaran penting yang telah menyelamatkan dan mengangkatmu itu. Dulu kau undur dari rasa kecewa dan sakit hati yang kau hadapi dalam doa dan kesabaran. Ini, itu. Ya, gitu. Udah bagaimana kamu udah lebih baik kan? Bagaimana? Ya, saya udah lebih- Karena setiap manusia pasti akan ada ujiannya masing-masing. Ini lama banget. Iya makanya saya gak betah banget. Gak betah banget beneran deh. Orang ada ujian masing-masing, udah selesai. Ya. Ama ada orang ujian. Saya stres malah di sini ketemu sama dia nungguin nggak habis-habis ngomongnya. nggak Saya selesai. memang ngomongnya begitu. Ayolah, kalau gitu saya udah Hati-hati terima ya. kasih banyak. Ya. Yang jelas nanti Denada akan mendapatkan kebahagiaan Amin, ya Rabbal dan mendapatkan pasangan yang akan melindunginya. Iya, amin. Ini. Itu. Oke aku pamit ya. Terima kasih banyak Makasih ya. ya. Terima kasih banyak. Sampai ya. ketemu lagi ya. Kamu Makasih hati-hati ya. ya. Iya makasih. Ini bagus. Ah, ada tamu lagi tuh. Halo. Halo. Excuse me. Bersama
Kesabaran dalam... Itu tadi, itu beda lagi kasusnya. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu dia apa baru. Itu mah yang tadi beda. Silakan dulu. Oh iya, terima kasih. Coba Bapak buka kartu dulu, ada apa ini sama dia? Saya mau konsultasi sama Bapak. Oh dia mah jangan ngomong apa-apa dia bisa tahu. Oh, oke. Sebentar. Oh. Jadi ini ada yang viral kembali masalah almarhum suaminya. Oh tahu sih. Saya ada videonya. Mana? Kenapa saya tahu? Kenapa? Dikasih tahu. Jangan dibilang. Kan ini video kalau nggak salah sudah lama ya di collab sama Bunda Maya ya. Dan akhirnya viral kembali video di masa lalu itu. Emang pada saat itu Intan memang dalam berumah tangga itu mendapatkan suami yang benar-benar gak pernah marah gitu sama sekali. Sorry ya Ruben. Iya. Semuanya sorry. Aku nggak bisa nahan emosi kalau ngomongin masalah ini gitu loh. Nggak bisa nahan emosional. Ini pasti akan kena ke sisi emosionalku. Beliau kalau marah cuma diem. Nggak pernah main tangan. Nggak pernah ada kalimat yang merendahkan. Thank you Raffi. Nggak pernah ada kalimat yang merendahkan, boro-boro main tangan. Kalimat merendahkan pun tidak pernah sama sekali gitu loh. Banyak banget pelajaran yang aku bisa dapetin dari almarhum. Jadi ketika dia nggak ada, kayak orang bercanda rasanya. Aku pikir dia tuh bercanda, aku pikir dia tuh acting. Pas dia orang segede itu jatuh, kejang, aku pikir bercanda kan. Ternyata bener. Dan ya udah, selesai. Baik banget. Oke. Dan apa yang paling Intan sesalkan sampai sekarang ini? Aku suka punya ego yang tinggi, susah minta maaf, susah bilang terima kasih, susah bilang minta tolong. Dia cuma ngajarin, Mam, kamu belajar. Belajar bukan cuma dari hal akademis, tapi kamu belajar bagaimana kamu bisa menghargai manusia, bagaimana memanusiakan manusia. 3 magic words, kamu itu punya anak 2, perempuan dan laki-laki. 99% anak pasti akan melihat bagaimana ibunya. Kamu itu contoh. Jadi 3 hal yang harus kamu juga ajarin ke anak-anak kamu adalah bagaimana caranya supaya anak-anak tidak gengsi untuk bilang terima kasih, tolong, maaf. 3 magic word itu yang selalu aku ingat dan akhirnya itu merubah semua pandangan aku terhadap hidup. Karena kadang kita kan suka dongak ya, ngeliat ke atas gitu kan. Enggak, pasangan orang aku yang benar gitu kan. Nah kalau dia enggak, mau siapa yang benar, mau siapa yang salah, it's okay, no problem. Aku minta maaf duluan. Yang penting. Dan itu selalu dia lakukan sama kamu? Selalu. Kalau aku diemin, dia nggak diem balik. Pasti dia, Mam, ngomong. Aku nih bukan cenayang yang ngerti apa jalan pikiran kamu. Kamu diem bukan berarti aku ngerti. Kamu diem aku bingung, tapi aku juga khawatir. Khawatir aku bukan apa-apa, karena aku sayang sama kamu, karena aku care sama kamu. Ayo ngomong dong, kurangnya aku apa? Kamu maunya aku gimana? Ya. Kayak gitu-gitu, jadi... Aduh. Jadi pada saat... Sebetulnya aku udah gak mau nangis lagi, Ruben. Jadi pada saat habis kejang itu, langsung masuk rumah sakit? Langsung. Berapa lama di rumah sakit? Sebetulnya prosesnya kita kayak keluar masuk rumah sakit gitu. Enggak yang full terus-terusan ada di rumah sakit, enggak. Tapi memang pas ending-endingnya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya koma, itu hanya seminggu. Di rumah sakit, waktu itu di MMC Kuningan, perginya naik ambulans dari rumah, pulangnya udah tinggal jenazah. 1 minggu? 1 minggu. Dalam 1 minggu itu Intan selalu ada di sampingnya? Oh, dari pertama kali kejang. Kejang waktu itu aku ingat banget. 2
Desember 2019. Aku inget banget itu. Jadi 22 Desembernya pas aku ulang tahun, itu bener-bener ulang tahun usia 35. Dan itu pertama kali ada di ICU. Karena kita mau jalan, terus tiba-tiba dia kejang, dia kan orang suka olahraga kan. Nah, ya gitu deh. Nggak, kejangnya karena? Infeksi otak yang mungkin tidak terdeteksi. Atau dia kadang-kadang suka kayak kita tuh kadang suka ya udah pusing gitu kan. Ah ya udahlah, paling cuma pusing biasa gitu kan. Udah deh. Mungkin dia menutupi itu dari aku. Jadi akhirnya ketahuannya sudah stadium yang mungkin kita nggak tahu ya secara medisnya. Aku menyebutkannya bagaimana aku juga nggak ngerti gitu loh. Jadi mau dikasih pertolongan apa, dari infeksi otak tuh udah nyebar ke paru-paru. Akhirnya turun kesadaran dan bertahan cuma 1 minggu. Tapi aku balik lagi, aku tidak pernah menyesal bersama beliau karena aku sudah minta maaf. Maya, untuk Intan tetap semangat ya. Sekarang ada anak-anak yang sangat amat membutuhkan Intan dan juga keluarga pastinya. Dan terima kasih sudah bisa berbagi cerita sama kita di sini. Bagaimana kita semua menemukan banyak cinta dengan cara yang berbeda. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak. Bisa dibawa lagi. Dia ngantuk kayaknya. Jangan menyesali. Kan kasih ini. Pak, kata-kata bijaknya Pak. Jangan ada. Kita kayaknya mau tutup. Yuk, diurusin semuanya. Kamu nanti ikut aku konsultasi di sana ya. Terima kasih Bapak. Kita mau konsultasi.